Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian bersama saya, Romo Antoro, hari Rabu, 28 Oktober. Hari ini gereja pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Dan hari ini juga, 28 Oktober, negara kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita bersyukur atas perjuangan pemuda-pemudi kita yang telah mewariskan semangat bagi orang-orang muda. Semoga perjuangan mereka masih menjadi semangat di dalam kehidupan anak-anak muda kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan diajak merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena darinya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik, tetap sehat, dan selalu bersemangat. Hari ini kita berpesta atas 2 rasul, Simon dan Judas. Kita tahu dari sabda Tuhan hari ini proses pemanggilan dan pemilihan para rasul sungguh istimewa. Yesus berdoa semalam-malaman di atas bukit. Dalam doa itulah Yesus mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan rasul-rasul pilihannya. Saudara-saudariku yang terkasih, 2 rasul yang kita peringati pestanya hari ini adalah 2 dari 12 rasul pertama yang dipilih oleh Yesus. Simon yang disebut orang Selot dan Judas anak Yakobus adalah rasul yang sangat jarang kita temukan kisahnya. Tidak ada bukti konkret tertulis yang menggambarkan kisah mereka itu. Namun gereja selalu melihat peran dari 12 rasul pertama sebagai sebuah pondasi yang kokoh dan bertahannya gereja Kristus sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mesti bersyukur karena kita punya rasul-rasul yang sampai saat ini masih diteruskan dalam tradisi yang baik. Semoga kita pun
meneladan para rasul itu. Mereka yang berani menjadi pewarta kabar gembira, ambil bagian di dalam karya Tuhan di dunia ini. Dan kita pun dipanggil untuk ke sana. Lebih-lebih kita orang muda, anak-anak Indonesia, mari, di hari Sumpah Pemuda ini pun, kita dipanggil untuk ikut ambil bagian menjadi rasul-rasul kecil di tengah kehidupan masyarakat kita. Marilah, kita bersama-sama mohon berkat Tuhan, supaya kita diberikan rahmat karunia, keberanian untuk menjadi rasulnya. Allah Bapa kami bersyukur atas rahmat-Mu. Engkau yang berkenan mengutus para rasul-Mu untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Berilah semangat para rasul itu ada di dalam diri kami. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta pelayanan-pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.